subscribe ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, ketemu lagi di semester ini dan pada kesempatan kali ini bab pertama yang akan kita bahas adalah tentang barisan dan deret. Barisan dan deret ini sudah pernah dipelajari ketika SMP di kelas 8 gitu ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, deret geometri. Nah, di sini kita akan mengulang kembali tentang materi tersebut. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang barisan bilangan. Kira-kira barisan bilangan itu tuh apa? Nah, barisan bilangan itu adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan atau pola tertentu yang dihubungkan dengan tanda koma. Nah, bagaimana dengan deret bilangan? Deret bilangan itu adalah jika pada barisan bilangan tadi tandanya koma, maka pada deret bilangan tandanya diganti dengan tanda plus. Itu dinamakan dengan deret bilangan. Jadi bisa dibilang deret bilangan adalah penjumlahan dari barisan bilangan. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Ini saya yakin kalian masih ingat dan sangat-sangat paham tentang materi ini ya. Jadi kita ulang sedikit, apakah itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Tuh, jadi bedanya itu selalu sama. Nah, di sini ada beberapa bentuk barisan. Nah, manakah yang termasuk dalam barisan aritmatika? Untuk yang nomor 1 dulu, dari 4 ke 11, berarti itu bertambahnya adalah 7. Dari 11 ke 18 juga bertambah 7, dari 18 ke 25 juga bertambah 7. Untuk yang nomor 2, dari 1 ke 2 itu bertambah 1, dari 2 ke 4 itu bertambah 2, dari 4 ke 8 itu bertambah 4, dari 8 ke 16 itu bertambah 8. Yang nomor 3 dari 26 itu ke 20 itu dikurangi dengan 6, 20 ke 14 dikurangi dengan 6 lagi, dari 14 ke 8 dikurangi dengan 6, dan dari 8 ke 2 juga dikurangi dengan 6. Dari ketiga barisan tersebut, manakah yang termasuk dalam barisan aritmatika? Ingat bahwa barisan aritmatika itu memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Jadi pada ketiga barisan ini yang memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap itu adalah pada nomor 1 dan nomor 3. Jadi yang merupakan barisan aritmatika itu adalah nomor 1 dan nomor 3. Itu ya, sudah paham ya tentang barisan aritmatika itu yang seperti apa? Kita lanjut. Nah, kita di sini punya satu barisan yaitu dari 4, 11, 18 ke 25. Dan yang kedua ada 26, 20, 14, 8, dan 2. Nah, tadi kita tahu bahwa selisihnya itu adalah 7. Nah, selisih ini dulu. Berarti 4 itu adalah U1. U1 itu adalah suku pertama, 11 itu adalah suku kedua, 18 itu adalah suku ketiga, dan 25 itu adalah suku keempat. Sedangkan 4, 11, 18, 25 itu dinamakan dengan suku ke N yang biasanya kita singkat dengan UN. Selanjutnya di sini ada tadi selisih atau bedanya itu adalah 7. Biasanya kita singkat dengan B kecil. Ya. Untuk yang barisan yang kedua tadi kita ketahui bahwa selisihnya atau bedanya itu adalah negatif 6. Nah, seperti ini.
Dari kedua contoh barisan di atas, terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Contohnya, barisan ke-1 memiliki beda 7 dan barisan kedua memiliki beda negatif 6. Maka beda dua barisan dapat dirumuskan dari B. Oh iya, ini ada sedikit ini ya, miskomunikasi atau salah penulisan. Jadi ini harusnya U2 dikurangi dengan U1 atau U3 dikurangi dengan U2. U4 dikurangi dengan U3. Jadi bisa kita rumuskan bedanya bisa dicari dengan UN dikurangi dengan UN-1 gitu ya. Ini tadi ada sedikit salah penulisan. Selanjutnya, misalkan U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN merupakan suku-suku barisan aritmatika, maka rumus suku ke N barisan tersebut dapat dinyatakan dengan UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B, di mana A itu adalah suku pertama atau biasanya kita sebut dengan U1 gitu ya. Pada barisan aritmatika, B itu adalah beda barisan dan N itu menyatakan banyak suku barisan aritmatika. Itu untuk rumus UN-nya. UN sama dengan A plus N-1. Saya kira ini sudah pada hafal atau masih pada ingat ya. Nah, untuk deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Contohnya, deret yang pertama tadi kita punya 4, 11, 18, 25. Barisannya tadi kan itu. Untuk deretnya berarti 4 ditambah dengan 11, ditambah dengan 18, ditambah dengan 25. Yang kedua, deret kedua adalah 26 ditambah dengan 20, ditambah dengan 14, ditambah dengan 8, ditambah dengan 2. Nah, untuk rumus jumlah N suku pertama, biasanya kita singkat dengan SN, itu bisa dicari dengan SN sama dengan N per 2 U1 ditambah dengan UN. Atau kita punya rumus yang lain, yaitu SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B. Jadi rumus yang atas, yang ini SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan UN ditambah U1 ditambah dengan UN itu bisa kita gunakan apabila U1 dan U terakhirnya itu diketahui. Sedangkan untuk rumus yang kedua itu apabila A-nya diketahui, B-nya juga diketahui. Gitu, dan banyaknya suku juga diketahui. Kita bisa gunakan rumus yang bawah. Itu ya. Sama seperti tadi, A itu adalah U1 atau suku pertama, B itu adalah beda barisan, N itu adalah banyak suku barisan, dan UN itu adalah suku ke N. Berarti atau suku yang paling terakhir gitu. Nah, langsung saja di sini kita akan mencoba mengerjakan satu contoh, yaitu diketahui barisan aritmatika 12, 17, 22, dan 27 sampai dengan titik 3 itu adalah bilangan tak terbatas. Itu ya. Untuk yang pertama yaitu tentukan rumus suku ke N barisan tersebut, yang B adalah suku ke berapakah bilangan 507. Yang ketiga yaitu tentukan jumlah 50 suku pertama barisan tersebut. Tuh, kita coba mulai dari yang A terlebih dahulu. Itu ya. Itu ada 12, 17, 22, dan 27. Maka bisa kita cari bedanya. B sama dengan tadi gimana? U2 dikurangi dengan U1. Berapa U2 dikurangi U1? Berarti 17 dikurangi dengan 12. 17 dikurangi 12 itu adalah
5. Maka dapat kita ketahui bedanya adalah 5. Dan diketahui 12-nya ini sebagai apa? Ini sebagai U1 atau sebagai A, gitu kan ya. Terus kita mau mencari apa yang A itu? Mencari rumus suku ke N barisan tersebut. Kita tahu untuk mencari rumus suku ke N tadi, rumusnya adalah UN sama dengan ya A plus N min 1 dikalikan dengan B. Kita sudah tahu A-nya. A-nya berapa? 12. Jadi 12 ditambah dengan, karena yang dicari adalah rumus, maka N-nya biarkan tetap N. Nah, seperti ini. Bedanya adalah 5. Ini ya. 12 ditambah dengan 5 dikalikan dengan N. 5. N. 5 dikalikan dengan negatif 1 dikurangi dengan 5. 12 dikurangi dengan 5 berapa? 7 ya. Ditambah dengan 5N. Maka rumus suku ke N-nya itu adalah 5N ditambah dengan 7. Seperti ini. Tulisan saya di sini masih sangat jelek ya. Mohon dimaklumi. Belum terbiasa menulis dengan menggunakan pointer gitu. Tujuh plus 5N boleh, 5N plus 7 juga boleh. Nah, sudah kita tahu rumus UN-nya adalah 5N plus 7. Nah, yang kedua di sini adalah suku ke berapakah bilangan 507? Suku ke berapakah bilangan 507? Nah, di sini berarti dapat kita cari pakai rumus UN. UN tadi adalah 5N plus 7 ya. Dan ini adalah sebagai UN-nya, berarti 507 sama dengan 5N plus 7. 7-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri, berarti 507 dikurangi dengan 7 sama dengan 5N. 507 kurangi 7, 500 sama dengan 5N, maka dapat kita cari N-nya, yaitu 500 dibagi dengan 5, maka akan diperoleh N-nya sama dengan 100. Jadi suku ke berapakah bilangan 507? Suku ke 100. Gitu ya. Terus yang terakhir yaitu C, tentukan jumlah. Nah, nih ada kata-kata jumlah. Berarti apa yang harus kita cari? Kita harus mencari SN. Kita tahu bahwa SN itu rumusnya adalah N per 2 dikalikan dengan 2A plus N min 1 dikalikan dengan B. Yang kita cari adalah S berapa di sini? S 50. Maka ini 50 per 2 dikalikan dengan 2 kali 12 ya. Nah, kali 12, A-nya 12 kan? Itu ditambah dengan 50 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan B. Bedanya tadi berapa? 5. Nah, seperti ini. 50 dibagi dengan 2, 25. Dikali dengan 2 kali 12, 24. Ditambah dengan 50 dikurangi 1, 49. Dikali dengan 5. 24 ditambah dengan 49 dikalikan dengan 5. Berapa ya? 200
245. 25 dikalikan dengan 245 ditambah dengan 24. 269 dikalikan dengan 25. 6.725. Nah, begini. Ini jawabannya. Untuk S50 itu adalah 6.725. Ya, saya perbaiki lagi tulisannya karena tidak jelas ya. Kurang jelas. Bukan tidak jelas, kurang jelas. 6.725. Nah, sudah ketemu untuk A, B, dan C-nya. UN-nya kita tahu bahwa 5N plus 7 untuk suku ke-100 itu adalah 507 dan jumlah 50 suku pertama itu adalah 6.725. Untuk contoh yang pertama. Selanjutnya coba kita lihat untuk contoh yang kedua. Nah, di sini contohnya adalah Ferry menabung di sebuah bank setiap bulan. Pada bulan pertama ia menabung sebesar Rp50.000. Pada bulan berikutnya ia tabung selalu lebih besar 5.000 dari bulan sebelumnya. Berapa jumlah tabungan Ferry dalam? Nah, di soal diketahui pada bulan pertama itu dia menabung sebesar 50.000. Pada bulan pertama berarti bisa kita sebut dengan U1 ya, atau biasanya kita sebut dengan A-nya. Itu adalah 50.000. Dan pada bulan-bulan berikutnya uang yang ia tabung selalu lebih besar 5.000. Jadi bisa kita sebut dengan bedanya. Bedanya adalah 5.000. Berapa jumlah tabungan Ferry 1 tahun? N-nya berarti yang dicari adalah 1 tahun. Nah, 1 tahun itu karena tadi menabungnya setiap bulan, maka harus kita jadikan bulan dulu. 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Gitu ya. Nah, berapakah jumlah tabungan Ferry setahun? Berarti apa yang dicari? Yang dicari adalah jumlah. Jumlah itu adalah tadi apa? SN. Karena yang dicari adalah setahun, maka yang ditanya adalah S12 gitu ya. Nah, kita tahu rumus SN. SN itu rumusnya adalah N per 2 dikalikan dengan 2A plus N min 1 dikalikan dengan B. N-nya tadi berapa? 12. Berarti ini 12 per 2 dikalikan dengan 2 dikali A-nya adalah 50.000. Ya, ditambah dengan 12 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan bedanya. Bedanya adalah 5.000. Nah, 12 dibagi dengan 2, 6. 2 kali 50.000 itu adalah 100.000 ya. Ditambah dengan 11 dikali dengan 5.000. 11 kali 5.000 itu adalah 55.000. Begitu kan? Selanjutnya 6 dikalikan dengan 155.000. 6 dikalikan 155.000 berapa? 930
Gitu ya. Jadi besar tabungan Ferry setahun berapa? 930.000 rupiah. Nah, nih, besar tabungan Ferry selama 1 tahun adalah 930.000 rupiah. Ini untuk contoh yang nomor 2. Untuk contoh yang nomor 3, di sini ada tempat duduk. Suatu gedung pertunjukan diatur sedemikian hingga baris yang paling depan terdapat 20 kursi. Baris di belakangnya terdapat 4 kursi lebih banyak daripada baris depannya. Jika dalam gedung tersebut terdapat 12 baris kursi, berapakah kapasitas gedung pertunjukan tersebut? Nah, pada soal ini kita tahu baris yang pertama tadi dinamakan dengan apa? Kalau di barisan aritmatika berarti bisa kita sebut dengan U1 atau A. Itu adalah 20 kursi. Pada baris yang di belakangnya terdapat 4 kursi lebih banyak. Bisa jadi U2 itu berarti 20 ditambah dengan 4 adalah 24 gitu. Berarti 4 ini apa? Disebut dengan apa? Beda ya. B-nya adalah 4 gitu. Jika dalam gedung tersebut terdapat 12 baris, berarti 12 baris itu bisa kita namakan dengan N. N-nya adalah 12. Berapakah kapasitas gedung tersebut? Berarti yang kita cari adalah banyaknya kursi atau kita mencari SN. Karena di sini ada 12 baris, maka yang ditanyakan adalah S12. Ingat rumus SN tadi apa? SN adalah N per 2 dikalikan dengan 2A plus N min 1 dikalikan dengan B. Yang ditanya adalah S12, maka N-nya juga 12. 12 dibagi 2, 2 dikalikan dengan A, A-nya adalah 20, ditambah 12 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan B, B-nya adalah 4. Maka 6 dikali dengan 40 ya, 11 dikali dengan 4 berarti 44 gitu. 6 dikalikan dengan 84. Berapa? 6 dikalikan 84. 504. Jadi kapasitas gedung pertunjukan adalah 504 kursi. Nah, itu untuk kapasitas gedung pertunjukan, yaitu 504 kursi. Nah, itu tadi adalah yang kita bahas tentang barisan dan deret, terutama untuk barisan dan deret aritmatika. Apabila ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa setelah nonton video ini tetap harus komentar dan jangan lupa untuk like. Gitu ya. Kalau Anda menyukai dan kalau ingin berbagi kepada teman-teman, silahkan untuk share videonya. Itu terima kasih. Semoga materi yang saya berikan dari video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk belajar di rumah, gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.